Oke, kenalin, aku Faros dan kita lagi ada pada segmen tiba-tiba podcast. Ini satu segmen awal yang dirancang untuk iseng aja sebenarnya. Kita pengen sharing sama teman-teman, sama bapak-bapak juga tentang ngapain masuk DLM gitu. Nah, kita mulai perkenalan dulu aja kali ya. Dari aku pribadi, nama aku Faros. Alhamdulillah tahun ini aku menjadi ketua DLM FEB Unsut periode 2024. Nah, mungkin dari sebelah sini nih bisa memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan saya Gali, saya alumni ilmu politik Unsur 2018 dan sekarang saya aktif di beberapa kajian terutama di riset. Oh, di riset ya. Oke, mungkin selanjutnya. Oke, kenalkan saya Omega Desamara, alumni Pendidikan Ekonomi FEB Unsut angkatan 16, saya lulus di Purwokerto. Mungkin aktivitas akhir-akhir ini ya aktivitas yang normal bersama dengan beberapa organisasi. Oke. Mungkin selanjutnya Mas. Perkenalkan nama saya Raffi Maulana. Saya mahasiswa Fakultas Psikologi semester 7. Untuk aktivitas sebelumnya menjadi wakil ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Mungkin yang terakhir. Oke, selamat siang menjelang sore adik-adik sekalian. Perkenalkan, saya Dimas Gustaman. Saat ini saya aktif di beberapa organisasi, baik di organisasi nasional maupun regional. Kemudian juga saya wirausahawan, memiliki usaha, dan juga saya seorang advokat di Peradi. Oke. Nah, kali ini kita akan ngebahas nih, kan karena kita udah sering lihat nih banyak tren di TikTok ya terutama ya, organisasi ini sepi gitu. Karena organisasi buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang tenaga, nggak ada hasilnya. Itu yang lagi trending TikTok itu sekarang. Nah, mungkin kita bisa mulai sharing kali ya, di mana saat zaman itu apa aja yang didapetin dari berorganisasi, terus kira-kira efektif nggak sih berorganisasi saat ini gitu. Mulai dari menggali mungkin ya. Oke, sebetulnya menjadi sebuah persoalan yang cukup memprihatinkan ya ketika muncul narasi bahwa organisasi mahasiswa ini semakin ditinggalkan. Nah, tentu itu juga menjadi sebuah tantangan yang besar terutama bagi teman-teman mahasiswa. Sebetulnya apakah organisasi ini sudah tidak bisa mengakomodir kebutuhan mahasiswa atau seperti apa, ya kan? Nah, oleh karena itu yang perlu diperhatikan sekarang adalah bagaimana agar organisasi-organisasi mahasiswa ini bisa memahami bagaimana basic demand yang sedang berkembang ataupun dibutuhkan oleh teman-teman mahasiswa. Nah, itu yang kemudian nanti mungkin bisa kita bahas bersama-sama mengapa kok sampai viral di TikTok bahwa organisasi semakin sepi. Nah, itu yang harus dipecahkan oleh teman-teman aktivis atau teman-teman yang memang menghidupi organisasi. Gitu. Nah, mungkin sambil ngalir aja nih ya, gimana kalau menurut Bung Omeda nih. Oke, perihal fenomena sosial hari ini ya, Betul. secara khusus di dalam kampus, aku pernah ingat baca sebuah tulisan yang dirilis oleh kawan dari UGM tahun lalu. Yaitu juga membahas soal hal ihwal mengenai sepinya organisasi di dalam kampus atau organisasi mahasiswa secara umum ya. Namun kemudian ternyata hari ini semakin parah juga, semakin menurun soal keinginan mahasiswa ini untuk berorganisasi. Padahal secara umum organisasi ya memiliki, dia punya fungsi-fungsi dan dia punya manfaat-manfaat yang mungkin tidak dapatkan di tempat lain. Secara historis juga dulu sebenarnya saya juga nggak begitu kenal untuk berorganisasi, ya nggak benci tapi nggak suka juga. Tapi dengan berjalannya waktu sama-sama aja lah ya, maba ikut A, semester selanjutnya ikut B, tahun berikutnya ikut lagi. Ternyata ini bisa membuat saya memahami banyak hal, mengetahui banyak hal, berkenalan dengan banyak kawan baru, dan bisa mendapat pengalaman-pengalaman yang sebelumnya belum saya berorganisasi itu nggak dapet. Oke. Sebenarnya itu cuma ya tadi mungkin soal hal ihwal nanti bisa dibahas bersama lagi. Nah, mungkin lanjut dari Bung Rafid ini gimana sih, apa itu DPM dan apa yang membuat DPM itu menarik di segmen UMP mungkin ya.
Ya, sebenarnya mungkin nambahin dikit ya Betul betul. terkait yang tadi Ya. ya, kenapa menurun Isunya ya. mahasiswa zaman sekarang itu kalau saya melihat dari beberapa sudut pandang itu cenderung lebih bersifat praktis dan pragmatis. Oke. Pengennya instan dan pengennya itu langsung menghasilkan. Sedangkan kita melihat budaya di organisasi sendiri itu budayanya berproses. Nggak ada orang masuk organisasi semester 1 langsung menjadi ketua dan lain-lain. Cuman nggak bisa, harus berproses gitu. Dan nggak bisa juga langsung instan. Harapannya masuk organisasi langsung punya penghasilan dan lain-lain kan nggak Oke. bisa. Seringnya gitu ya. Mungkin Oke. pandangannya masih seperti itu dan bergeser juga. Yang tadinya orientasinya proses sekarang orientasinya ya pengennya praktis gitu, cepat dapat dan pragmatis juga gitu. Ini dari Mas Dimas apa Pak Dimas ya? Iya, panggil Mas aja lah. Saudara Kita masih muda. muda, masih seumuran ya kan. Mungkin yang sudah merasakan bagaimana Ya. dunia kerja, ini seberapa berdampak sih organisasi mahasiswa ini? Jadi begini, ketika di dunia kerja itu dicari adalah pribadi-pribadi itu yang mau dan siap tampil dalam setiap kebutuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang lulusan-lulusan sekolah ya, SMA, SMK, D3 maupun S1 gitu ya. Ketika fresh graduate melamar pekerjaan, biasanya yang dilihat sepintas itu kan hanya sebatas persyaratan formal ya. Ya. Itu kan usia berapa, minimal ijazahnya apa kan gitu kan. Iya. Nah, ternyata setelah lolos dari itu nanti akan dicari itu adalah orang yang pengalaman berorganisasinya apa aja. Oh, Kenapa? Karena ketika kita berorganisasi itu mirip-mirip sebuah perusahaan. oke. Ya, jadi anggaplah kita belajar yang cukup kecil di OSIS ya, di OSIS SMA. Otomatis kan di situ ada bidang-bidangnya kan, ada bidang keagamaan, ada bidang mungkin organisasi, ada bidang sosial, ada bidang apa. Nah, si ketua ini adalah CEO-nya. Bagaimana dia merancang sebuah program kerja yang menarik sehingga si para pengurusnya ini bekerja sesuai dengan topiknya, tupoksi bidangnya masing-masing. Nah, ketika mereka berkarya, ketika mereka berproses, adik-adik kelas itu melihat, wih keren ya, asik ya, keren ya, positif ya, hasilnya ya. Sehingga para adik-adik kelas itu langsung berpikir, kelak kalau ada reorganisasi saya mau ikut. Ya kan gitu kan? Menarik ya Nah, sistemnya. iya. Nah, PR-nya adalah bagaimana proses itu gitu loh. Apakah yang ada adalah setiap organisasi kalau ada hal baru diplonco dulu yang sekeras-kerasnya gitu iya. kan. Ada. Sehingga nanti kan otomatis ada cerita, aduh kenapa gitu kan, aku capek ini habis kerjain ini itu. Sehingga ada orang yang langsung, aduh gimana ya, padahal aku pengen masuk ke situ. Atau juga tadi sempat kita bahas sebelum acara, ternyata apakah memang kalau jam kuliahnya sibuk semua. Mereka akan berpikiran bahwa aduh saya nggak ada waktu gitu kan, sehingga saya akan fokus ke mata kuliah saja. Atau yang tadi ada trauma, ada dengar cerita, aduh paling isinya cuma itu doang, habisin waktu. Atau maaf mungkin ada yang bilang biasanya para pengurus itu songong-songong, Oh, ya, iya, kan, sok iya. eksklusif, Ada ya, gitu sok ya. eksklusif gitu kan, bisa saja. Iya. Tapi secara prinsip dengan teman-teman semua belajar berorganisasi di kampus itu setidaknya punya pengalaman. Pengalamannya apa? Menyelesaikan tugas. Bagaimana nanti ada yang ditanya, kamu bidangnya apa? Misalnya saya bidang sosial. Oke, program apa yang pernah kamu jalankan? Oh Pak, saya pernah mengadakan bakti sosial Pak dengan gini. Saya mendatangkan ada beras sekian dan sebagainya gitu kan. Nah itu juga contoh sih. Secara prinsip belajar berorganisasi itu manfaatnya banyak. Oke. Menarik. Kemudian mungkin aku sedikit pengen penasaran gitu Bu Gali. Sebenarnya student government menurut Bu Gali apa gitu? Ya. Menurut konsep student government nih ya. Oke, kalau misal teman-teman mahasiswa itu kan seringkali digaungkan dengan istilah agen of change, Ya. social control dan sebagainya. Nah, bahwa kehidupan mahasiswa itu bisa dikatakan sebagai minoritas atau miniatur, maksudnya Miniatur, miniatur dari bagaimana pemerintahan itu berjalan. Oke. Kalau kita memahami ada eksekutif, legislatif, yudikatif gitu kan. Di dalam lingkup kampus atau teman-teman mahasiswa juga diharapkan untuk bisa menghidupkan iklim demokrasi itu. Ya kan? Nah, untuk menghadirkan bagaimana good student government itu bukan hanya soal ada
lembaga-lembaganya saja, bukan hanya soal kehadiran lembaganya, tapi adalah poinnya yang terpenting adalah bagaimana checks and balances itu terjadi, ya kan? Nah kalau kita ngelihat coba di beberapa kampus-kampus besar, UI, UGM, Undip dan sebagainya, bagaimana checks and balances itu antara BEM, antara DPM ataupun DLM itu mereka bisa berjalan secara seimbang dan saling mengontrol, Bersinergi ya artinya. saling bersinergi. Oke. Tidak ada BEM lebih kuat atau DLM lebih kuat, tidak ada. Nah, coba hal itu apabila diterapkan, terutama di kampus Unsur, tentunya itu akan menghadirkan sebuah hal yang lebih bermanfaat lagi, ya kan? Dan iklim demokrasi di kampus dengan adanya good student government itu juga akan lebih baik. Nah, bagaimana caranya? Nah, ketika kita sudah berhadapan dengan persoalan awal tadi yang ditanyakan, mahasiswa sudah enggan untuk berorganisasi, tentu itu menjadi sebuah langkah awal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, gitu kan? Karena adanya kondisi yang demikian itu bukan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa sebab, gitu kan? Kalau kita melihat tadi sudah sedikit disinggung oleh Bung Omega bahwa fakta sosial itu hadir bukan secara tiba-tiba, namun dipaksa ataupun dihadirkan. Nah, oleh karena itu kita coba lihat konteksnya seperti apa, bagaimana kurikulum yang terbangun di dalam dunia pendidikan tinggi, gitu kan. Kita diharapkan untuk segera cepat lulus dengan berbagai skema, ya kan. Sekarang kan sudah tidak wajib skripsi, gitu kan. Oke, menarik. Ya kan? Sekarang sudah tidak Betul. wajib skripsi dengan dikonversi dengan beberapa hal, magang misalnya ataupun membuat artikel ilmiah. Itu bukan hal yang salah, gitu. Tetapi bagaimana caranya agar pendidikan tinggi, terutama teman-teman mahasiswa ataupun birokrasi di dalam kampus itu tetap dapat menjaga bagaimana keilmuan itu tetap didapatkan. Karena esensi dari mahasiswa itu ya adalah ilmunya, gitu. Oke. Nah, baru ketika itu sudah selesai, kita bisa menghadapi bagaimana konstruksi sosial yang dibangun, fakta sosial yang dibangun, baru kita bisa berbicara tentang bagaimana student government yang baik, bagaimana tata pemerintahan mahasiswa yang ideal. Itu tidak akan tercapai kalau sumber daya mahasiswanya juga semakin menghilang. Tuh. Mungkin sedikit ke Bung Omeda nih yang kadang suka menjadi oposisi ya dari entah student government ataupun real government nih. Bagaimana tanggapannya melihat kita mungkin mahasiswa menjadi oposisi, namun pada kenyataannya makin sedikit nih yang bergerak di bidang organisasi, terutama mungkin di bidang legislatifnya ya. Oke, aku mulai dari aku sering bilang ke kawan-kawan dimanapun itu kalau punya kesempatan ngomong hal ini ya, bahwa organisasi itu tempat kita belajar, tempat kita berdialektika, meningkatkan kualitas diri, menempa diri. Jadi entah itu apapun organisasinya, yang paling penting upaya dulu, lakukan dulu. Salah benar itu akan diketahui di belakang selain penilaian atau aspek evaluasi misalnya. Jangan takut salah, karena memang misalnya gini, dewan legislatif itu dewan perwakilan mahasiswa legislatif di dalam kampus, kita memang berorganisasi tidak dibayar. Kita berorganisasi kemudian mengeluarkan banyak hal yang kita punya, waktu, tenaga, pikiran, anggaran, mungkin keuangan. Namun kemudian orang-orang begitu serius, semacam orang-orang perfeksionis mungkin ya, ditanya tercapai. Jadi ya ketika kita dalam organisasi, ya memang benar sebisa mungkin baik dan benar terus, gak ada salahnya. Lalu aku bilang bahwa di organisasi dengan kita berbuat salah, kita akan tahu mana yang benar dan salah. Dan organisasi juga bagian dari pendidikan. Dan karena pendidikan kan tempatnya mau dimanapun dan luas tempatnya. Kita di organisasi juga belajar, di dalam ruang kelas belajar, ketika ngarep tugas kita belajar membaca misalnya. Dan untuk soal keberadaan organisasi legislatif mahasiswa misalnya di kampus, itu juga tadi penting untuk menciptakan atau menghadirkan iklim intelektual, iklim demokrasi dalam kampus, iklim berorganisasi yang bisa bermanfaat positif ya untuk
pimpinan, untuk anggota, untuk kampusnya, bahkan untuk masyarakat sekitar di kampus tersebut atau di kabupaten tersebut gitu. Karena manfaat organisasi nggak hanya berlaku untuk diri sendiri. Aku berorganisasi misal 2018 di Komisi 4 DLM Unsur, DLM FEB. Ya itu bukan aku saja yang merasakan manfaatnya. Jadi aku bisa berteman dengan orang lain, kita bisa saling bertukar manfaat. Loh mas, itu kalau dimanfaatin gimana? Nah, iya sering gitu. Pikiran-pikiran yang kemudian netting. Karena memang hari ini kita lihat di mana-mana orang-orang begitu individualis, individualisme begitu tinggi, subjektifnya begitu tinggi. Dikit-dikit pikiran jelek, dikit-dikit apa namanya? Gak enak hati. Iya, takut salah, dikit-dikit. Ah ini kayaknya Mas Faros maunya manfaatin orang doang. Padahal dia mungkin ada beberapa metode dalam memimpin ya. Entah itu ya kita mengarahkan dulu, kemudian mencontohkan dan lain sebagainya. Tapi orang kemudian karena subjektivitas tinggi dan individualisme tinggi, dan tadi disebut sama Rafiq juga soal pragmatisme dan praksisnya ya, orang-orang begitu suka sama hal-hal yang tulisan ya begitu, jadi terlalu cepat dalam menilai. Padahal ya tadi Bung Gali juga bilang organisasi tempat kita berproses, itu proses menilai pun itu perlu proses dulu, jangan langsung menganggap dalam ini apa sih kayaknya itu aja, jangan dulu, proses dulu dalam baru menilai. Seperti itu. Mungkin karena Bung Rafiq ini dari dalam DPM juga ya nih. Iya. Apa sih kebermanfaatan DPM dalam UMP, KM UMP mungkin ya, dan seberapa besar wewenang ya mungkin ya. Ya. Kebermanfaatan ya. Sebenarnya ketika berbicara kebermanfaatan itu kita bisa lihat dari dua sudut pandang. Pertama dari sudut pandang untuk diri sendiri, yang kedua dari sudut pandang untuk mahasiswa secara umum. Kalau dari sudut pandang diri sendiri, saya sepakat dengan yang tadi disampaikan oleh Bang Dimas, bahwasanya dalam miniatur kampus itu kita belajar birokrasi, belajar bagaimana sistem dari suatu struktur itu berjalan begitu loh. Bagaimana cara koordinasi dari seorang staf ke kepala divisi ke ketua, boleh nggak sih staf langsung ke ketua, loncat-loncat seperti itu. Nah itu kan akan kepakai kalau secara individunya. Mungkin ketika nanti mungkin ya ketika di dunia pekerjaan nggak bisa seorang staf ini langsung ketemu CEO-nya laporan, ya kan harus kayak ke supervisornya dulu, ada SOP-nya, ada birokrasinya, ada rututannya itu. Jadi seenggak-enggaknya mahasiswa memahami bagaimana birokrasi itu berjalan, pertama. Terus yang kedua, menyiapkan calon-calon penerus negeri juga. Itu penting. Kenapa? Karena berbicara Indonesia sebagai negara demokrasi, 10-20 tahun ke depan orang-orang yang mungkin sekarang menjabat akan tergantikan. Nah kalau penggantinya aja nggak tahu birokrasi seperti apa ya akan sulit gitu. Terkait dengan hubungannya legislatif ini kan dia berwenang membuat peraturan, mengesahkan undang-undang, membuat ketetapan dan lain-lain. Nah sekaligus mengawasi tadi yang disampaikan oleh Bung Gali, check and balance terhadap eksekutif. Nah ini bisa menjadi bentuk pelatihan bagi teman-teman mahasiswa. Nah kalau untuk secara umumnya kepada mahasiswa yang lain di UMP katakanlah, atau mungkin di Unsur, eksekutif ini kan powernya besar. Betul. Dia bisa pakai anggaran yang besar, bahkan puluhan sampai ratusan juta itu di kampus yang berbeda-beda lah ya. Terus bisa pakai fasilitas kampus juga, bisa mengatasnamakan mahasiswa yang ribuan banyak itu. Nah peran fungsi DLM atau DPM ya legislatif di kampus untuk mengawasi supaya tidak ada penyelewengan kekuasaan di situ gitu. Fungsi awalnya kan di situ, menjaga supaya teman-teman eksekutif ini tetap pada jalurnya. Ya kalau mereka mungkin berbuat kesalahan atau mungkin mereka tidak tahu itu salah, ya teman-teman legislatif yang mengingatkan supaya kembali ke on track gitu loh. Ya mahasiswa seperti yang kita kenal kan dia jadi agent of control. Ketika melihat ada kebijakan dari pemerintah atau mungkin dari ada permasalahan sosial yang tidak seharusnya terjadi, kita mengingatkan kok di situ eksekutif yang bertugas sebagai eksekutor tidak melaksanakan fungsinya, DLM harusnya ngingetin. Itu ada kebijakan ini kok kamu nggak demo. Nah itu kan menjadi salah satu contoh. Jadi kita membawa narasi yang disampaikan teman-teman mahasiswa yang mungkin nggak kepikiran oleh teman-teman eksekutif sendiri. Nyampaikan juga ya di situ ya.
mungkin dari Bang Dimas nih ya. Kan tadi udah bicara tentang miniatur student government ya, ada legislatifnya. Nah, seberapa relevan sih legislatif ini terhadap legislatif yang asli versi kenegaraan ini? Ya sebenarnya paling relevan yang nama-namanya ya. Iya. Menteri-menterinya gitu ya. Oke. Ya, cuman kan pada prakteknya memang mungkin ada sedikit perbedaan karena kan kalau sudah di prakteknya kalau ngomong legislatif kan perpartean ya. Dan masing-masing partai mereka punya kepentingannya masing-masing dan sendiri-sendiri. Oh, kan. beda-beda sih. Ya, nah, cuma kan kalau di kampus otomatis kan sama tujuannya satu. Aslinya mereka ini mengisi waktu sebelum lulus gitu kan. Iya. Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang positif gitu kan. Nah, korelasinya hubungannya ya minimal tadi beberapa poin dari atas jabatan itu mereka bisa melakukan sesuai tupoksinya apa saja. Mengetahui fungsi Iya, fungsinya, programnya, wewenangnya, jabatannya seperti apa aja. Nah, sehingga mungkin bisa dijadikan salah satu agenda tuh sekali-kali kelak jalan-jalanlah ke DPR. Jadi si para menteri-menteri ini bisa tahu, oh benar nggak sih itu gitu kan. Para legislatif ini, oh ternyata beda jauh misalnya. Beda jauhnya apa gitu kan? Ya beda jauhnya, kenapa ini sidang kursinya banyak yang kosong. Oke, seringnya kosong ya. Kan gitu ya. Kalau kampus mungkin masih rame ya. Ya, terus oh apa nih yang bisa saya Menarik petik gitu. Ya. Terus misalnya mampirlah ke komisi pendidikan misalnya, kasih masukan apa terkait kondisi di kampus masing-masing, itu pun bagus kok. Setidaknya dengan adanya organisasi di DLM ini ya minimal buat membawa bekal ya. Bekal beraktivitas. Cuman ya tetap lah ketika bekerja itu yang disesuaikan apa? Posisi yang dilamar. Tergantung ini juga gitu kan. Misalnya kita bisa jadi aktivis nih, bisa debat gitu kan. Ternyata lowongan yang ada admin. Ya mau nggak mau ya sudahlah, terimalah. Gitu kan, bekerjanya diem. Mengetik gitu kan. Itu beda cerita kalau kita dapat posisi misalnya sebagai mas kan, atau sebagai mungkin apa juru bicara dan sebagainya kan begitu. Kira-kira apa lagi nih hal-hal yang bisa kita tingkatin biar makin menarik bagi mahasiswa? Hal apa yang harus dijual pada mahasiswa sebenarnya? Mungkin dari tiga-tiganya bisa siapa dulu kira-kira? Ini saya ya. Ada satu hal yang juga tidak boleh dilupakan adalah jika berbicara fungsi sosial politik itu tidak hanya dimiliki oleh BEM. DLM pun seharusnya idealnya mereka juga memiliki fungsi sosial politik, di mana DLM dapat melakukan dua hal setidaknya yang bisa dikerjakan. Yang pertama adalah menjadi ataupun mengartikulasikan kepentingan, dan yang kedua adalah mengartikulasikan kebijakan. Ya kan? Artikulasi kepentingan yang dimaksudkan adalah ada yang namanya komisi ataupun badan aspirasi, di mana DLM diharapkan dapat memiliki kemampuan tidak hanya untuk berbicara. Kalau orang berbicara semua bisa banyak, tapi tidak semua orang mampu ataupun memiliki kemampuan untuk mendengarkan. Nah, di DLM, terutama di badan aspirasi, yang teman-teman nanti dapat asah adalah bagaimana teman-teman dapat hadir secara langsung, menyambut ataupun menjemput bola kepentingan-kepentingan mahasiswa, UKM, IMA ataupun bahkan orang-orang kelompok-kelompok teman-teman yang suka ngopi, teman-teman yang suka main Vespa, teman-teman yang suka main bola, ya kan? Teman-teman DLM itu dapat hadir untuk mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan, ya kan? Sehingga nanti dari proses artikulasi kepentingan itu sehingga akan menghadirkan bagaimana kebijakan-kebijakan yang dapat dihadirkan, yang dapat dijalankan baik oleh BEM, DLM ataupun bahkan untuk birokrasi kampus, ya kan? Jadi yang sangat saya sayangkan melihat kondisi DLM terutama di kampus Unsud ini adalah keengganan untuk bersosial politik, ataupun masih terbatasi pada ya tugasnya adalah mengawasi. Kita hanya mengawasi, kita bikin aturan kemudian dijalankan bersama. Itu yang kurang saya rasakan feel-nya selama saya di kampus Unsud. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi sebuah tawaran bagi teman-teman mahasiswa terutama di ekonomi ya, bagaimana caranya agar nanti pun ke depan ketika misal tadi dicoba korelasikan dengan kehidupan
realita politik Indonesia gitu kan. Ketika teman-teman fakultas ekonomi dengan basic ekonominya mereka akan memiliki usaha ya kan. Misal Faros nih. Ya. Faros di ekonomi merintis usaha apa? Fotografi gitu Ya, kan. misalnya. Fotografi gitu kan. Nah, terus bagaimana caranya agar kepentingan Faros yang punya bisnis fotografi ini bisa semakin terlegitimasi oleh birokrasi kampus ya kan? Oke, menarik nih ya. Ya kan? Ya. Contoh, wisuda ataupun yudisium fotografinya bukan dari luar Faros, Wajib dari teman-teman mahasiswa. mahasiswa atau Oke. dari UKM Ekolens, fotografi ya, gitu kan. betul. Itu kan semua bisa dijalankan. Nah, itu relevansinya di dunia politik yang nyata bahwa semuanya itu bisa dikomunikasikan dengan hal-hal yang bersifat politis, terutama dengan bisnis politik itu. Bahkan ada matkulnya di saya ilmu politik ada namanya bisnis dan politik. Bisnis Di dan mana politik antara ada bisnis itu. dan politik ya memang berjalan secara beriringan. Oke. Lalu gimana pada realitanya Bang Dimas nih? Iya dong. Realitanya itu banyak sekali kayak tadi yang disampaikan oleh Mas Kali. Iya. Bahwa beberapa mahasiswa ada mahasiswa yang berpikiran begini. Aku kalau waktunya luang, mending buat nongkrong nonton Netflix. Ya, Ada yang seringnya begini. gitu. Iya. Ada lagi mahasiswa-mahasiswi yang berpikiran begini. Kalau waktu luang mending buat pacaran. Iya. Iya kan? Iya, ada. 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 Kalau nggak punya pacar, Nah, susah itu. Nah, kadang-kadang ada juga yang masuk organisasi cari pacar. Oh, bisa. Bisa. Ada tujuannya Ada juga di situ. tujuannya. Oke. Si itu ya gitu kan masuk ada. Iya. Ada, tapi setidaknya itu pilihan. Oke. Itu pilihan. Siap. Makanya kalau menurut saya PR-nya ya di kepengurusan yang ada ini merangkai beberapa kegiatan-kegiatan yang menarik yang setidaknya mereka itu ada ketertarikan untuk hadir dan ikut serta, ya kan? Karena kalau tanpa itu ya otomatis ketertarikannya sedikit, atau bisa saja jemput bola, misalnya melihat, ini orang punya talenta apa gitu kan, didatengin diajak bicara, bagaimana nih, saya lihat, saya pandang memiliki kemampuan untuk menjadi pengurus, apa kamu tertarik? Bisa langsung, oke, tarik kan begitu. Nah, ke depan manfaatnya bagus sekali loh. Ketika kita di dunia kerja, coba cek, cari teman atau saudara yang di pekerjaan, kantor kecil ada kantor cabang. Setiap kantor cabang itu kan ada kegiatan normal tuh, Iya. buka sampai tutup, office hour lah ya. Iya, bisa. Ketika ada kegiatan kantor yang aktif menginisiasi kegiatan di luar kantor, misalnya mau gathering lah, atau mau promo lah, atau kedatangan tamu dari luar, coba cek. Yang paling aktif siapa? Mantan aktivis. Loh, dia yang tahu bagaimana Iya juga mengeren ya. waktu tamu. Tamu dari Jakarta sampai Purwokerto sekian, ya kan? sudah Nanti nginepnya biasa di ya. sekian, Oke. nanti diajak makannya di sini, gitu kan? Nanti ngomong sama Pak Bos, nanti Pak Bos datangnya malam hari ya. Ketemunya di kafe sini Pak, malam-malam, oke? Dia mau bendara, nanti dibutuhannya anggaran sekian. Oke. Semua beres. Biasa Karena berkoordinasi. banyak teman-teman kantor lain yang maunya berangkat kerja doang. Oh. Nah, kalau nggak ada orang-orang ini, siapa lagi? Nah, orang-orang inilah yang kalau di tentara itu kopassusnya. Tapi di Oke, perusahaan, siap. dialah orang pilihan. satu orang sama dengan 20. Iya, Wah. memang betul. Betul sih. Betul sih. Betul. Saya ini kan partner beberapa perusahaan-perusahaan, Iya. kegiatan-kegiatan. Saya pasti nyari di situ. Sebenarnya biasanya pentolannya siapa, saya bilang. Oke. Pas ini Mas, langsung nyambung. Dek, Mas, kegiatannya gimana? Pas tadi gini. Bosnya maunya gimana gini gitu kan. Mas, kalau plesir, lokal apa yang disukai, udahlah Mas, yang penting gini aja. Nah, sekarang bayangin, daripada dikumpulin orangnya, ditanya Ribet ya. 100 kepala gitu Iya. kan, satu orang, bener loh, sama semuanya. Dan pimpinan pun biasanya senang. Oke. Ketika ada kegiatan, si pentolannya belum datang, dia gelisah. Oke. Tapi begitu pentolannya sudah kelihatan, dia kalem. Padahal nggak dibutuhin loh. Tapi yang udah penting ada. orang itu ada. Oke. Nah, Iya. biasanya itu juga dari aktivis. Kemudian di perpolitikan, bisa dicek para tenaga ahli, Ya. rata-rata aktivis. Oke. Tanya Mas Kali teman-temannya senior. Minimal coba tanya. Saya aja sering kasih job ke Nori. Iya kan? Nggak mesti harusnya berpolitik. Saya punya job perusahaan, bikin analisa pasar gitu kan. Nah, kamu kan biasa di sana, bikinin dong. Rezekinya banyak. Gitu ya. Berarti memang ada nyambungnya ke sana juga ya? Satu yaitu yang paling utama mental. Oke. Mental.
misalnya taruh aja kali di sebuah daerah tinggal gitu, nggak usah dikasih apa-apa, bisa hidup, ya kan? Dari cara dia ngobrol-ngomong sama orang, mungkin dia ingat, saya dulu pernah ada simposium nasional, ada peserta nih dari sini, ya tinggal cari aja, selesai. Gitu. Memang secara relasi manfaatnya luas ya. Makanya itu tergantung juga organisasinya. Oke. Kalau organisasinya bagus tapi di lingkup lokal ya Ya, kurang. Baik. Mungkin dari Bung Omeda nih ya, karena mungkin ngerasain gimana di ekonomi saat zaman itu dan zaman sekarang ya. Kan ada Serasa fosil ya. serasa sepuh ya. Karena senior ya. Padahal mukanya awet muda. Gimana sih? Ada apa yang bikin akhirnya semakin kesini semakin turun nih di kondisi fakultas ekonomi ya? Yang perlu kita pahami juga ya, fakultas ekonomi itu mungkin untuk di Unsud maupun di Purwokerto adalah fakultas dengan populasi terbesar nomor 2. Aplaus dulu. Populasi terbesar. Oke. Tapi yang bikin tercengang mungkin ya, bikin sedih juga sedikit adalah dengan banyaknya organisasi yang ada di fakultas ekonomi, tapi partisipasi dari mahasiswa di dalam 2 tahun terakhir yang aku lihat semakin menurun. Oke. Dengan berbagai kebijakan dari Mendikbud misal, entah itu kebijakan yang dilakukan oleh rektorat juga misal, yang mempengaruhi mekanisme pembelajaran atau pendidikan di kampus ini gitu. Ada beberapa kebijakan dan program ini ya. Ya misal tadi kayak PPKM lah, kemudian dia membuat mahasiswa tidak berada di kampus. Kalau memang oke lah 2-3 tahun lalu COVID nih, Iya. semua lockdown nggak ke kampus. Tapi setelah kemudian bisa kita masuk ke kampus, kenapa budaya berorganisasi ini malah menghilang Oke. bareng kayak sama hilangnya COVID kan? Seharusnya enggak. Seharusnya memang ya kehadiran mahasiswa ini di suatu kampus, entah itu dari kota tersebut atau di kota lain atau di provinsi lain atau pulau lain, ya mestinya juga untuk menghidupi iklim organisasi, iklim demokrasi dalam kampus juga. Oke. Nah kalau di FEB sendiri, memang secara historis dulu aku berorganisasi pun dalam 2 tahun pertama ya, maba 2016 dan di tahun 2017 itu berorganisasi karena memang diajak teman. Matt, ini ikut ini yuk. Ya, ikut temenin. Dikader ini. Sama teman kelas, Oh, sama sama satu kelas, angkatan. kirain. Jadi dia penasaran kalau aku kan ya Oke. karena orang lokal Purwokerto agak bosan juga sama Purwokerto kan, cuman karena dia ngajak untuk berorganisasi, ya udah coba ikut di PB maba tahun Masya kedua. Allah. Alhamdulillah. Mas. UKI itu unit kerohanian Islam ya? Di kampus. Tahun berikutnya tadinya, Ini ya. nah kemudian tahun berikutnya nih aku malah ngajak teman kelas buat pilot ini, Oh iya. aku ngajak Pengaruh sosialnya besar ini ya. ya, kemudian tapi nggak aku nggak jadi masuk, temanku yang masuk. Oh. Nah tahun berikutnya di 2018 aku ngajak teman yang sama, oh enggak, dia itu mau naik untuk jadi wakil ketua waktu itu. Oke. Aku juga kejakin kan ya, karena ke tahun kemarin nggak sempet, udah masuk, cuman di pertengahan jalan telepon sama organisasi sebelah, Nah, Fose waktu itu, karena ada Oke. satu teman pimpinan Fose. iya. Ini di Fose laki-lakinya kurang, Met. Gimana? Oh gitu, kenapa? Terlalu banyak perempuan yang daftar, transfer lah satu dari UPI. Oke. Oh, ada bursa transfernya juga di situ. Antar organisasi. Ya karena orang laki-laki kan. Oke, Udahlah, siap. karena sama-sama basicnya lama ya waktu itu ya. Udah oke. Karena permintaan teman juga, ya udah. Jadi bukan karena niat atau keinginan sendiri, cuman kemudian dalam 3 tahun itu aku memahami bahwa organisasi bisa memproses pertemanan, bisa memahami banyak hal, mengetahui hal yang belum diketahui, memahami satu sama lain antar individu, tahu bagaimana mekanisme kerja organisasi. Sampai di tahun yang sama juga di Fosai, aku juga diajak teman satu lagi beda jurusan, Oke. ayo DLM. DLM itu ngapain, aku tanya. Dia legislatif, dia nggak tahu ya, dia entah itu perspektif dia sendiri atau memang opini umum bahwa ya DLM itu di atasnya BEM loh. Gitu loh. Memang ada kalanya. Secara hierarkis Iya. vertikal mungkin ya, Iya, bukan soal bukan bukan soal kewenangan atau seberapa derajat atau status iya, sosialnya, status bukan. sosial. Ini bicara soal hierarkis, alur koordinasi, Betul, betul. soal tes politika lah, Iya. namanya teoretiknya gitu. Gitu. Boleh deh. Nah, di DLM itu ternyata juga selain Fose ya waktu itu dua-duanya itu sama-sama menyumbang banyak pengetahuan, pengalaman sebelum aku sampai hari ini. Oke. DLM
aku staff 5 orang. Oke, aku komisi 4 waktu mengawasi 2 kementerian yang banyak banget agenda di luar kampus. Kementerian apa juga? Itu Kementerian Sosmas sama Kemenlu. Oh, oke. Ya kalau ke Sosmas paling kan agenda di desa misalnya. Ya. Di dalam kampus tapi yang dinas sosial. Tapi beberapa kali aku ke desa. Kemenlu programnya di luar FEB dengan FEB seluruh Indonesia misal. Jadi di situ aku tanya apa sih agenda BEM kementerian ini. Dia tahu loh. Oh ternyata BEM FEB habis dari sana. Ternyata kementerian ini habis dari sana, habis dari situ bikin agenda ini. Apa sih anggarannya? Apa kendalanya? Tanya. Oh ternyata gini. Jadi itu loh, organisasi punya banyak fungsi, punya banyak manfaat. Yang sebenarnya kita bisa pakai itu untuk tadi menempa diri dan beretika, meningkatkan kualitas diri. Jadi pribadi yang lebih baik, menjadi manusia yang bermanfaat sesuai tanpa umum dari mas itu loh. tanpa umum mas Itu. Masya Allah. Itu Masih di bawah ya? iya. Nah, di situ kemudian sampai hari ini ya mungkin teman-teman tahu lah siapa kita di sini dan mas-mas ini mas yang sudah pengalaman punya banyak juga ternyata linknya enggak sesempit itu, luas banget ini. Luar Mas biasa Dimas ini Mas Dimas ini. masih muda padahal nggak kalah sama Mas Gali kan. Walaupun Gali juga luas juga kan. Kok gitu ketawanya nih? Ada apa ini? Ya luas karena itu ya, Luas, oke. salah satu manfaat yang bisa kita dapatkan gitu loh. Dari awalnya berorganisasi. Kalau aku nggak berorganisasi di ya 2-3 tahun pertama di FEB, aku mungkin nggak kenal Gali dari fisik, nggak kenal Hafid dari UMP, nggak kenal Mas Dimas, nggak ada di sini loh. Memang berawal dari situ, pantikan awalnya ya. Diajak penasaran, ternyata memahami bahwa ya organisasi tempat kita menambah banyak hal gitu dalam hidup. Oke. Nah, lanjut nih ke Mas Rafid yang karena pernah DPM nih ya. Ya. Kembali lagi ke DPM. Kan udah pernah DPM. Ada kepikiran nggak nyoba yang aslinya? Waduh. Ini dia ini yang saya. kalau itu ya saya Ya. nunggu Bang Dimas dulu. Oh, gitu alurnya Nunggu Bang ternyata. Dimas dulu. Bang Dimas sudah nanti baru Gimana? tanya Ah, bisa Ada chance-nya nggak buat melangkah ke arah situ itu? nunggu Bang Dimas dulu. Nggak boleh nyalip ya. Nggak boleh nyalip. Boleh nyalip. Ada ininya, ada antriannya. Ada antriannya. Ada antriannya. Nggak apa-apa, kan kita bilangin sama seniornya Oh. sih. Irfan sama Bangki. Biar dikerek. Oke. Biar dikerek. Cuman mungkin menambahkan dia salah satu metode yang mungkin harus kita lakukan dalam rangka menaikkan peminatan mahasiswa terhadap organisasi mahasiswa sendiri, mungkin merangkum dari yang disampaikan Bang Dimas dan yang disampaikan Bung Gali sama Bung Mega, bahwasanya kita perlu branding gitu loh. Oke, branding ulang gitu, bahwasanya mungkin kegiatan organisasi mahasiswa yang sebelumnya yang image-nya mungkin kayak rapat sampai malam, evaluasi marah-marah, ya kan, hal-hal seperti itu yang mungkin di pandangan orang kurang serak ya, bahkan cenderung negatif gitu di pandangan orang, ya kita rubah image itu, kita perbaiki, kita sesuaikan program juga, mungkin program yang kesannya tiap tahun template kayak setiap tahun ini wajib panti A atau panti B gitu, wajib bakti sosial gitu, ya mungkin kita coba evaluasi, kita kembangkan lagi loh, apalagi berbicara di era 4.0 ya, 4.0 di mana sekarang dunia digital itu sangat-sangat merajalela lah, sangat-sangat berdampak di kehidupan sehari-hari. Nah itu bisa dimanfaatkan juga. Nah mungkin salah satunya podcast ini, ini salah satu bentuk branding baru, tapi mungkin kedepannya dalam program-program sehari-hari gitu loh, itu mungkin bisa juga dipakai ke arah sana. Katakanlah DLM tadi kan aspirasi ya, aspirasi itu nggak harus loh kalian ketemu gitu, mungkin bisa bikin customer service, call center gitu, pakai WhatsApp bisnis kan bisa, tinggal disebar ke teman-teman kelas-kelas masing-masing itu aktivitasnya. Ya nanti teman-teman tinggal kalau ada keluhan ini nanti tinggal dianonimkan kan gitu. Teman-teman tinggal ngerekap laporan mungkin ke fakultas atau ke BEM bagaimana penyelesaiannya. Mungkin kelas yang nggak dapet ruang AC yang AC-nya mati atau mungkin nggak dapat akses lab dan lain-lain, itu kan bisa dibantu banget sama teman-teman dapat DLM. Dan mungkin ketika pengen menarik
minat teman-teman mahasiswa yang menurut aku paling umum itu bukan menarik mahasiswa yang sudah masuk organisasi, malah menarik mahasiswa yang Mahasiswa cair. cairnya, Oke. yang mahasiswa yang tidak berorganisasi. Supaya apa? Mereka tertarik. Ya kayak tadi Komeda yang disampaikan. Yang ditarik itu yang tadinya belum berorganisasi. Kalau narik yang sudah Penasaran berorganisasi, tinggi ya. namanya berusaha transfer. Oke. Ada 2 tahapan di situ ya. Narik yang belum berorganisasi Oke. dulu. Dengan cara apa? Kalau misalkan ya kebetulan saya dari psikologi, yang paling simpel adalah memenuhi kebutuhannya dia. Oh, kebutuhan rohani buat batin kali ya. Iya, kebutuhan Kebutuhan seenggaknya kebutuhan general lah. kebutuhan secara Umum, general gitu iya. loh, secara umum yang bisa dipenuhi oleh teman-teman DLM. Oke. Mungkin advokasinya, aspirasinya dan lain-lain. Ya, kan mereka akan merasa terbantu ketika aku punya keluhan A, misalkan oh dosenku ternyata ada yang suka apa ya namanya, godain temen cewek. Iya, ada Mungkin. kasus ya. Ada hal seperti itu. Nah, dia aspirasi ke DLM, teman-teman DLM bisa mengusut bersama teman-teman BEM, dia akan merasa berterima kasih gitu. Dan, Oke. oh ternyata DLM ada efeknya loh buat teman-teman mahasiswa. Nah, ada kemungkinan kecenderungan buat dia tertarik kalau diajakin masuk. Gabung di periode berikutnya mungkin. Nah, di periode berikutnya gitu. Jadi mungkin cara-cara seperti itu lah. Oke. Pendekatan-pendekatan. Karena kita sudah menuju sesi akhir ya. Mungkin aku dari Bu siapa dulu nih kira-kira ya yang memberikan rangkaian kata akhir, mungkin dari Bu Mas dulu mungkin. Baik, jadi secara prinsip kalau kita belajar dari partai, Iya. partai itu kan sudah pasti dia punya basis massa, basis massa itu, basis massa culturalnya sudah ada. Gitu. Nah, kalau kita hanya bermain dari masa itu, kan berarti kan tidak menambahkan. Secara di luar sana, swing voters itu luar biasa. Orang-orang yang tidak memiliki pilihan. Nah, ketika partai tersebut meng-create sebuah program yang menarik, dengan mungkin tadi seperti bilang Mas David adalah ada brandingnya, ada something different, ada something new yang segar-segar misalnya. Nah, orang-orang ini masuk, ini kan nambahin. Jadi benar juga sih, misalnya memang benar ya, ada organisasi di kampus itu yang berisi dari organisasi kecil-kecil di setiap fakultas. Itu memang bagus gitu ya. Tapi alangkah baiknya juga ada tambahannya, yang orang nol, orang nggak mengerti, akhirnya kan itulah yang disebut kaderisasi. Jadinya bertumbuh dan bertambah, bukan bertumbuh tapi kalau di jumlah orangnya habis. Oke. Habisnya apa? Kembali ke organisasi masing-masing gitu kan. Waduh, habis itu. Kesini habis. Nah, ketika itu bertumbuh, yang pertama tadi branding dulu gitu ya. Yang kemudian kedua, bikin sebuah organisasi itu yang menarik, seperti di perusahaan yang fun. Di perusahaan yang fun, di situ ada reward, ada punishment. Sehingga orang akan merasa bertanggung jawab, dan ketika dia sudah bertanggung jawab, dia merasa mendapatkan peran yang baik. Yang ketiga, adakan beberapa kegiatan yang sekiranya tadi kira-kira yang dibutuhkan kelak orang itu lulus apa aja. Biasanya zaman sekarang masih tetap butuh sertifikat. Oke. Buatlah kegiatan-kegiatan yang mengeluarkan sertifikat atau sertifikat ahlian dan sebagainya. Dan yang terakhir, ya tentunya kalau memang bisa ada something yang membuat dia menarik, misalnya ada dewan penyantun dari senior nih, yang nanti bisa membawa beasiswa, atau ketika lulus sudah ditunggu misalnya di beberapa perusahaan. Nah, itu nilai jual yang luar biasa. Secara prinsip berorganisasi itu sangat luar biasa, apalagi di Dewan Legasi Mahasiswa itu bakal banyak pengalaman yang bermanfaat di masa yang akan datang. Siap. Oke. Terima kasih. Siap. Mungkin dari Oke, mungkin terakhir ya, perspektif dari saya, kalau misalkan teman-teman tidak berorganisasi di kampus itu banyak ruginya daripada yang mengikuti organisasi. Mungkin saya nggak akan bisa ngomong selancar ini, akan terbata-bata kalau misalkan saya nggak berproses di organisasi saya dari semester 1, semester 2. Mungkin saya nggak akan ketemu dengan Bang Faros, Bung Omida, Bung Galih, Bang Dimas, dan teman-teman yang ada di sini ketika saya tidak berorganisasi. Dan mungkin saya tidak akan mempunyai kemampuan buat kenal ke sana, kenal ke sini gitu. Mungkin bekal nanti gitu loh. Bagaimana kalau
ketika saya bukan anaknya siapa-siapa kan harus cari jalur sendiri. Betul. Nah, ketika cari jalur itu nggak mungkin kita cari jalur tanpa ada bekal gitu loh. Iya. Nah, bekalnya di mana? Di organisasi. Kita nggak bisa mengharapkan ilmu itu cuma datang dari bangku di kelas. Nggak bisa mengharapkan ilmu itu cuma datang dari dosen. Bahkan kadang MBKM pun pada akhirnya dia cuma jadi admin di kantor. Oke. Dan seterusnya dan ilmu-ilmu yang bersosial, mungkin ada politiknya, ada bisnisnya, itu justru datangnya dari organisasinya kayak gitu. Mungkin itu sih. Nah, pesannya ya seperti tadi, akan lebih rugi ketika teman-teman nggak ikut daripada teman-teman ikut. Jadi nggak ada salahnya Coba dulu ya. coba dulu. Oke, siap. Dari Bung Meda gimana? Dulu nih Iya dong. Oke. Iya dong. urutan ya. Urutan aja biar enak. Jadi memang mahasiswa berangkat dari rumahnya ke kampus itu dengan orientasi untuk menimba ilmu dari pengetahuan, dan mungkin di ujung diakhiri dengan mendapatkan ijazah yang orientasinya untuk hari depan dia. Namun di dalam kampus ternyata kita bisa menemukan salah satu tempat lain untuk kita belajar menempa diri, yaitu organisasi yang ada di dalam kampus. Di FEB ada belasan organisasi, ada juga DLM ya. Dan organisasi itu tempat yang bagiku bisa mendapat banyak pengetahuan, banyak tempat untuk aku memahami manusia lain, memahami keadaan, memahami isi hati, memahami isi pikiran, memahami orang lain ya secara umum. Kemudian organisasi juga tempat kita memperluas wawasan, tempat untuk mengenal dengan mungkin dari kampus lain. Kemudian organisasi itu mungkin belakangan ini dalam 2-3 bulan terakhir begitu banyak keluhan ya dari beberapa pimpinan organisasi sampai ke telinga, gimana ini hari ini mahasiswa nggak mau berorganisasi, hari ini mahasiswa sulit untuk keluar dari kebiasaan terbelakangnya, hari ini mahasiswa sulit untuk saling memahami satu sama lain, hari ini mahasiswa begitu individual, hari ini mahasiswa begitu hanya ingin hal-hal instan atau praktis cepat, hari ini mahasiswa begitu berkurang nilai-nilainya, yang mana padahal nilai itu proses bentukan gitu. Ya tadi semisal mau nilai tawar ketika sudah lulus sudah diterima perusahaan kan artinya seseorang individu sudah bernilai. Dan nilai itu dibentuk di proses, bukan instan, karena seinstan-instannya mie gelas juga butuh proses. Dan organisasi ini ya aku harap di tahun ini 2024 meskipun semua konsentrasi tuju pada agenda besar ya nasional, tapi mahasiswa di dalam kampus juga tidak kemudian meninggalkan budaya-budaya intelektual yang sebenarnya dari generasi lama terus diupayakan itu, bicara soal diskusi, bicara soal organisasi, bicara soal relasi antara kekuasaan dan aspirasi mahasiswa umum itu aku harap nggak meninggalkan itu. Dengan terus kontinu berorganisasi apapun organisasinya di dalam kampus, khususnya daerah Siap. legislatif gitu. Seperti itu. Terakhir dari Bung Galis. Ya, sebetulnya terakhir untuk menjawab pertanyaan di awal, kemudian mengapa pada akhirnya Dewan Legislatif Mahasiswa ataupun organisasi pada umumnya itu semakin ditinggalkan. Ada 2 hal sebenarnya yang bisa kita lakukan. Yang pertama dari aspek behaviораlis, tadi sudah banyak dijelaskan oleh teman-teman bagaimana manajemen personalia dalam organisasi dijalankan. Tapi menurut saya itu tidaklah cukup. Perlu dilakukan juga cara-cara ataupun strategi struktural fungsional yang mana proses hadirnya DLM di kampus baik di ekonomi ataupun di Unsud itu yang harus diperbarui. Mengapa? Karena berbicara tentang DLM itu adalah berbicara tentang bagaimana representasi teman-teman mahasiswa dari berbagai kelompok, dari berbagai kepentingan yang ada. Nah, ketika kita akan tetap stagnan dengan proses bagaimana hadirnya DLM yang hanya selesai melalui musyawarah ataupun dialog antar teman-teman mahasiswa, itu menurut saya perlu dilakukan pembaruan. Dengan apa? Dengan yang berbicara tentang pemira itu sebetulnya kalau kita buka kembali undang-undang
KBMU ataupun ada RT di setiap organisasi berbicara pemilu raya, pemilihan raya itu tidak hanya berbicara tentang BEM, tapi juga bagaimana anggota-anggota DLM itu dipilih di situ. Nah, oleh karena itu mungkin nanti teman-teman yang pada akhirnya masuk ke dalam DLM juga dapat merumuskan kembali, merekonstruksikan kembali mengapa pada akhirnya minat terhadap DLM ini semakin rendah, ya karena tidak ada persaingan, tidak ada kontestasi gagasan yang hadir di situ, ya kan? Berbeda ketika ada kontestasi kepentingan, ada kontestasi gagasan yang muncul, maka secara tidak langsung elektabilitas dari DLM juga akan naik, karena semua orang membicarakan itu, ya kan? Semua orang mendiskusikan itu, mewacanakan itu, wah ini ada apa nih DLM, ada pemilihan apa ini kok rame-rame, gitu kan? Sehingga itu akan semakin menghadirkan juga legitimasi kepada teman-teman di setiap UKM ataupun HMJ, karena ada orang-orang di dalamnya yang dapat memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan di setiap organisasi, sehingga tidak ada lagi nih namanya DLM jadi common enemy. Tidak ada cerita kalau ada proses DLM itu hadir ya atas kehadiran bersama, yaitu dua hal itu tadi, behavioralisnya itu jalan, bagaimana teman-teman yang nantinya mengurus DLM itu bisa memiliki nilai ataupun bermanfaatan yang lebih luas, struktural fungsional juga jalan, bagaimana proses dari hadirnya DLM, legitimasi dari DLM itu semakin kuat dengan apa? Ya hadirlah benar-benar representasi dari teman-teman mahasiswa. Gitu. Ya, udah cukup sore dan sesi sudah hampir berakhir. Mungkin akhir kata dari saya, terima kasih banyak pada para narasumber yang berkenan hadir, Bang Dimas, Bung Meda, David, Bung Galih, dan tetaplah kita berusaha lah. Apapun yang terjadi di depan memang kita harus hadapi. Dan jangan lupa apapun organisasinya cobalah buat mengikuti, karena di situ banyak bahagia yang bisa kita ambil. Dan terutama kita bicara legislatif yang memiliki pandangan masa depan luas, bisa dari bidang bisnis, politik, apapun itu ada di dalam Dewan Legislatif Mahasiswa. Mungkin gitu aja dari saya menutup sesi ini. Ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.